Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Bunga Putri, NIM 4301002000034. Saya dari KPI kelas 2B yang akan menjelaskan video tentang peran pondok pesantren di Indonesia dan radikalisme dan terorisme perspektif bahasa. Langsung masuk poin pertama, yaitu peran pondok pesantren di Nusantara. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, juga sebagai lembaga pengajaran agama dan sosial keagamaan. Mulai dikenal di sepanjang pantai utara Jawa, seperti di Gresik, Surabaya, Tuban, dan sebagainya. Beberapa ciri khas yang dimiliki oleh pondok pesantren secara umum yang masih dipertahankan sampai sekarang, yaitu kiai, santri, pengajaran Islam klasik, masjid, dan pondok. Adapun ciri-ciri pondok pesantren yaitu yang pertama pengajaran Islam klasik, yang kedua ada masjid, yang ketiga ada pondok. Selanjutnya perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Adanya hubungan yang akrab dengan kiai dan santri. Yang kedua ada tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai. Yang ketiga, kehidupan dengan tingkat religius yang tinggi. Yang keempat ada pola hidup yang sederhana. Dan yang terakhir yaitu kemandirian dan independensi. Adapun metode-metode yang diajarkan di pondok pesantren, yaitu pertama ada hafalan atau tahfidz, yang kedua ada fat al-kutub, dan yang ketiga ada metode bahsul masail, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada muqaranah, dan yang keenam ada munawaroh atau muhadatsah. Materi kedua yaitu terorisme dan radikalisme dengan perspektif bahasa. Pengertian terorisme dan radikalisme. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut di Indonesia. Radikalisme di Indonesia umumnya didasari oleh isu agama. Radikalisme terjadi karena adanya ketimpangan baik dalam segi sosial, politik, dan ekonomi. Radikalisme terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tindak radikal yang terjadi bahkan memunculkan kasus terorisme atau dasar keagamaan. Dan selanjutnya masuk poin kedua, yaitu ilmu sosial profetik atau bisa disebut dengan ISP, adalah salah satu gagasan penting Kuntowijoyo. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris, yaitu prophetical, yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi. Kemudian beliau merumuskan 3 nilai dasar pijakan ilmu sosial profetik ini, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Yang dimaksudkan ialah konstruksi pengetahuan sosial Kuntowijoyo yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan dan kenabian melalui kemanusiaan, kemerdekaan, dan keimanan. Yang kedua ada moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Ilmu ini penting bagi mahasiswa dan sangat diperlukan menerapkan moderasi beragama agar mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai perbedaan dan umat agama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.